Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel Ambis Sinau. Oke teman-teman, kita lanjut bahas soal nomor 11. Di sini ada cerita tentang bimbingan belajar ya untuk persiapan ASPD. Oke, di sini yang ditanyakan apa? Di sini yang ditanyakan adalah jumlah seluruh biaya yang harus dibayar kakak. Oke, kita lihat informasinya. Kakak itu ikut apa aja, ngapain aja gitu ya. Di sini kakak itu mengikuti les di bimbel. Yang diikuti apa? Dia milih les literasi numerasi sama sains aja gitu ya. Selama 3 bulan. Terus kakak ini dapat promo ya, promonya seperti yang ada di brosur. Nah, ini diskon 15% untuk setiap mapel. Terus habis itu dapat tambahan potongan 25.000 tiap mapel di bulan pertama karena mengajak satu temannya gitu ya. Oke, berarti langsung kita hitung. Di sini tiap bulannya itu ternyata 225.000 untuk satu mapel. Berarti karena kakak mengikuti 2 mapel, berarti 2 kali 225.000, berarti 450.000. Ini untuk 1 bulan. Sementara teman-teman, kakak itu ikut selama 3 bulan. Berarti bayarnya berapa? Berarti tinggal 3 dikali per bulannya 450.000. Berarti 1.350.000. Gitu ya teman-teman. Nah, tapi ada tapinya nih. Di sini itu dikatakan dapat diskon 15%. Berarti otomatis kalau ini, nah 1.350.000 kakak membayar full 100% tanpa diskon. Nah, kalau dapat potongan 15%, berarti kakak itu cuma bayar 85% teman-teman. 85% dari berapa? 1.350.000. Berapa? Nah, itu tinggal kita kali. 85 dikali 135 itu sama dengan ini 1.147.500 gitu ya. Ini diskon 15% selama 3 bulan. Terus di sini, nah ada tambahan diskon lagi teman-teman. Seneng ya dapat tambahan diskon lagi. Nah, berarti diskonnya ini ada 25.000 untuk satu mapel di bulan pertama. Ya udah, berarti dapat diskon 25.000 satu mapel. Kalau 2 mapel berarti 25 kali 2 berarti 50. Berarti 1.147.500 dikurangi 50.000 itu nanti hasilnya teman-teman sama aja 1.097.500. Nah, jadi ini yang harus dibayar kakaknya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Gitu ya. Oke. Lanjut di soal nomor 12. Perhatikan gambar. Pada promo penjualan laptop, harga yang tertera sudah termasuk PPN 11%. Nah, jadi ini itu tuh udah termasuk PPN teman-teman. Jadi tambahan pajak yang harus dibayar. Nah, ternyata ini pemerintah itu menaikkan PPN jadi 12%. Nah, harga laptopnya itu jadi berapa? Nah, jadi 12.210.000 itu adalah harga laptop 100% ditambah pajaknya 11%. Jadi ini segini itu sama aja 100% ditambah pajaknya 11% ya. Berarti ini sama dengan 111%. Yang ditanyain harga laptop plus pajak 12%, berarti 100% ditambah 12%. Berarti nanyain kalau 112% itu jadi berapa gitu ya teman-teman. Nah, soal ini bisa kita hitung dengan perbandingan. Nah, yang ditanyakan 112-nya nih. Per yang diketahui harganya kan ini 111%. Kita kali 112.210.000 gitu ya teman-teman. Nah, ini persen sama persennya itu bisa kita coret. Nah, terus selanjutnya kira-kira ini bisa dicoret enggak 12.210.000 dengan 111? Bisa ya teman-teman. Nih bisa dicoret
itu hasilnya adalah 110.000. Nah, selanjutnya 110.000 itu kita kalikan dengan 112, ketemunya 12.320.000. Nah, jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang B. Oke, lanjut untuk soal nomor 13. Ini ada perhatikan gambar yang diminta apa? Bentuk aljabar yang sesuai menggambarkan pola tersebut. Gitu ya. Banyak stick ya. Nah, ini yang dipakai adalah banyak stick. Tabel berikut menunjukkan bentuk aljabar yang sesuai untuk menentukan banyak stick yang digunakan untuk menyusun persegi pada pola ke N. Nah, yang benar yang mana? Nah, ini kita cek. Untuk yang nomor 1, pola 1 berarti N-nya 1. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti hasilnya 4. Kalau yang pola kedua ada 7. Pola ketiga ini ada 10. Dan seterusnya ya. Berarti naik 3, ini 13. Nah, kita cek. Kalau misalnya yang ini berarti N-nya 1. Berarti ya, untuk yang ini berarti 5 kali 1 dikurang 1. Ketemunya 4. Betul. Kalau N-nya 2, berarti 5 kali 2 dikurangi 1. 10 kurangi 1 sama dengan 9. Wah, berarti salah. Nomor 1 salah. Berarti kalau nomor 1 salah, nomor 4 sudah pasti betul. Nah, tinggal cek nomor 2 sama 3. Kita cek untuk yang nomor 2. Untuk pola pertama, berarti 4 kali 1, 4. Yang pola kedua berarti 4 kali 2, 8. Wah, padahal harusnya 7. Berarti nomor 2 salah. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Gitu ya. Oke, lanjut soal nomor 14. Perhatikan nota pembelian buku pendamping pelajaran berikut. Oke, di sini jika akan membeli 1 buku matematika dan 1 buku bahasa Inggris, harga yang harus dibayar itu berapa gitu ya. Misal di sini kita tulis untuk matematika itu M, bahasa Inggris itu B. Berarti di sini untuk yang nota 1 dia beli 5M ditambah 3B, bayarnya 819.000. Yang di sini cuman buku matematika aja, berarti 2M sama dengan 210.000. Nah, ini berarti bisa langsung kita selesaikan teman-teman, karena ini cuma ada satu variabel. Berarti kita bagi 2, 2M bagi 2M, 210 dibagi 2 itu 105.000. Nah, ternyata harga buku matematikanya 105.000 teman-teman. Sekarang kita tinggal cari yang buku bahasa Inggris. Berarti ini 5, M-nya tadi udah tahu 105.000. Ditambah 3B itu 819.000. Nah, 105.000 dikali 5 itu adalah 525.000. Ditambah 3B sama dengan 819.000. Berarti kalau mau nyari 3B, 525.000-nya kita pindah ruas ke ruas kanan. Positif pindah jadi negatif. Berarti 819.000 dikurangi 525.000. Gitu ya teman-teman. Nah, 819.000 dikurangi 525.000 itu hasilnya adalah 294.000. Ini untuk 3B atau 3 buku bahasa Inggris. Berarti satunya berapa? Ya udah, tinggal kita bagi 3. 294.000 bagi 3 itu 98.000. Oke, udah tahu harga tiap bukunya. Sekarang berarti bisa kita jawab yang ditanyain M ditambah B itu berapa. M-nya 105.000 ditambah B-nya 98.000 teman-teman. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya adalah 203.000. Jadi jawabannya yang apa? Jawabannya yang A. Lanjut soal nomor 15. Oke, kita lihat di sini apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah total biaya minimal yang harus Pak Detejo keluarkan untuk menyewa kano, gitu ya. Oke, kita lihat untuk bacaannya di sini. Itu mungkin ya, kita lihat dari awal.
tarifnya, nah ini tarifnya itu 50.000 untuk satu kapal atau kano. Biasanya satu kapal isinya itu untuk 2 orang dewasa, tapi ya tergantung berat badan juga. Jadi kalau beratnya melebihi 60 kilo itu berarti cuma bisa 1 orang gitu ya teman-teman. Oke, terus bawahnya, kalau di bawah umur 10 tahun untuk satu perahu kano itu bisa 3-4 orang. Tarifnya 50.000 itu sepuasnya, tidak dibatasi berapa jam gitu ya. Oke, terus ini pada saat liburan lebaran telah keluarga Singo di Mejo gitu ya, mengadakan agenda silaturahmi di Pantai Drini. Beberapa anggota keluarga ingin bermain kano. Pak D. Tejo mendata siapa saja yang akan bermain kano untuk menyiapkan dana yang diperlukan dan diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini nama sesepuhnya ini untuk keluarganya Pak D. Tejo. Dewasanya itu 3 orang. Remaja usia 15 sampai 17 tahunnya itu ada 4 orang gitu ya. Terus ini BB di atas 60 kilo itu hanya 1 orang. Oke. Terus habis itu yang B, bule marsidah, dewasanya ini 4 orang. Terus anak-anak usia di bawah 10 tahun itu 4 orang. Terdapat 2 orang dengan BB di atas 60 kilo. Oke. Terus dewasa 5 orang yang ini. Remaja itu 4 orang. Yang di atas 60 kilo ini 1 orang. Kita lihat tadi usianya berapa aja. Ya tadi 2 orang untuk dewasa, terus kalau di bawah 10 tahun itu muat 3-4 orang. Oke, kita cek. Nah ini kan untuk yang Pak D. Tejo keluarganya itu yang dewasanya 3 orang. Kita asumsikan satu dewasa itu 60 kilo, yang 2 lainnya di bawah. Berarti kan kalau 60 kilo dia harus sendiri nih. Jadi kita cek kanonya untuk yang Pak D. Tejo itu yang dewasa berarti butuhnya 1. Untuk yang 60 kilo sisa 2 sama 4 berarti 6 itu masing-masing satu kanonya bisa dipakai 2 orang, berarti 6 bagi 2 berarti 3. Berarti ini kanonya ada 4. Terus yang untuknya yang bule marsidah, nah dewasanya 4 orang, berarti yang 2 orang di atas 60 berarti kanonya udah langsung jelas 2. Ditambah ini sisa dewasanya 2 bisa buat sendiri. Terus ini anak-anak di bawah 10 tahun, nah ini kita asumsikan satu kanonya 4 berarti tambah 1, berarti totalnya 4 kano. Terus yang ketiga keluarga yang Pak Lianto, dewasanya itu 5 orang, berarti ini 1 orang 60, berarti sisa 4 ya. 4-nya itu berarti dibagi 2 berarti 2 ditambah, nah ini juga tiap kanonya 2 berarti 4 bagi 2 berarti 2, berarti 5. Totalnya 4 tambah 4 8, 8 tambah 5 13. Kita kalikan dengan satunya 50.000, berarti bayarnya 650.000. Jadi jawabannya yang A. Lanjut kita bahas soal nomor 16 mengenai fungsi. Di sini diketahui rumus Fx-nya ini, terus diketahui F-1-nya -3, F4-nya itu 7. Kita diminta untuk menentukan pernyataan yang benar. Berarti kalau kayak gini teman-teman, kita harus cari nilai A sama B-nya itu berapa. Kita perlu tahu nilai fungsinya itu berapa. Gimana caranya? Nah, nanti kita menggunakan eliminasi. Nah, kita masukin dulu nih. Kita tulis rumus umumnya kan Fx sama dengan Ax plus B. Terus ini diketahui F-1 berarti artinya X-nya ini diganti -1, berarti A dikali -1 tambah B, hasilnya adalah -3. Begitu juga informasi yang kedua yaitu F4, X-nya diganti 4, berarti 4 kali A tambah B, hasilnya adalah 7. Kita tata berarti A kali -1 itu -A tambah B sama dengan -3. Ya ini 4 kali A berarti 4A tambah B sama dengan 7. Kita eliminasi. -A dikurangi 4A, utang
A, utang lagi 4A, berarti jadinya utang 5A gitu ya. B kurangi B habis, ini min 3 min 7, utang 3 utang lagi 7, berarti utang 10. Untuk cari A berarti kedua ruas kita bagi min 5, min 10 dibagi min 5, min 10 bagi min 5 berarti 2. Nilai A nya itu 2 teman-teman. Berarti nomor 1 salah. Nah, nomor 1 salah, ini berarti nomor 2 benar. Berarti kita langsung dapat nih rumus fungsinya. Kalau dari nomor 2, berarti kita tinggal cek nomor 3 atau nomor 4. Nah, yang enak yang mana? Nah, yang enak yang bentuknya normal, yang nomor 4. Kita cek aja nomor 4. Berarti F5 itu berarti dimasukin ke rumus ini teman-teman. X-nya diganti 5. Berarti 2 kali 5 dikurang 1. 2 kali 5 10. 10 kurangi 1 hasilnya 9. Sementara di sini 11. Berarti salah. Berarti jawabannya yang tepat adalah yang C. Gitu ya. Oke, lanjut soal nomor 17. Sebuah bimbingan belajar nalar memberikan skema gaji guru atau pengajar tetap seperti gambar berikut. Apabila guru tersebut mengajar sejumlah 15 JP dalam 1 bulan, maka honor yang diterima guru tersebut itu berapa? Nah, ini itu sama ya teman-teman, bentuknya fungsi. Kita diminta untuk menentukan ketika dia 15. Ini kan cuma ada 10, 20, 30. Nah, ketika 15 itu berapa? Berarti kita tahu rumus fx itu adalah AX plus B. Nah, kita cek di sini. Nah, ini ketika X-nya 0, hasilnya 1. Berarti F0 berarti A kali 0 tambah B hasilnya 1. A kali 0, 0 tambah B berarti B. Nah, berarti nilai B nya 1. Terus pakai informasi berikutnya, berarti ketika F10 hasilnya nanti 1,25. Berarti 10A ya kan, X nya diganti 10 berarti 10A ditambah B nya 1. Hasilnya adalah 1,25. Berarti 10A satunya pindah ke ruas kanan, 1,25 dikurangi 1 berarti 0,25. Berarti nilai A nya adalah dibagi 10 berarti 0,025. Oke, nilai A sama B nya udah tahu. Berarti kita bisa menentukan F15. Kita tulis di sini ya teman-teman, F15 berarti AX berarti 15 kali A nya itu tadi 0,025 ditambah B nya 1. Berarti tinggal kita hitung teman-teman, 15 dikali 0,025 itu adalah 0,375 ditambah 1. Berarti ini 1,375 juta ya, karena satuannya juta. Berarti mana? Nah, ini jadi jawabannya yang C, 1.375.000. Oke, lanjut soal nomor 18 tentang persamaan garis. Pernyataan yang sesuai dengan grafik di samping itu yang mana? Kalau kita lihat di sini M dan H itu posisinya apa teman-teman? Posisinya sejajar. Kemudian tegak lurus dengan yang G. Oke, nah sekarang kita diminta untuk menentukan pernyataan yang satu dulu ya. Gradian garis G itu 3. Garis G ini ya. Oke, nah dia titiknya cuma diketahui 1, berarti kita harus cari yang lain yang diketahuinya lengkap. Oke, yang lengkap yang mana? Oh sorry, yang G itu lengkap ya teman-teman. Nah ini, dia titiknya ada di titik 1,5 sama yang sini min 2, min 4. Nah berarti gradien garis G, gradien itu bisa dicari pakai Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, misalkan yang ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2, berarti Y2 min Y1 berarti min 4 dikurangi 5. X2-nya ini berarti min 2 dikurangi X1-nya ini 1. Berarti ini min 9 per min 3. Min 9 dibagi min 3 teman-teman, berarti 3. Berarti nomor 1 itu benar. Kalau nomor 1 benar, nomor 2 ini berarti salah. Kita tinggal cek nomor 3 atau 4. Nah, di sini kita lihat nomor 3. Nyari persamaan garis G. Oke, bisa. Untuk menentukan persamaan garis, kita karena kan gradien G udah tahu, itu berarti bisa menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan
M-nya si G kali X min X1. Y-nya tetap Y, min Y1-nya ini kan titik yang dilalui oleh garis G bebas. Kita pilih yang ini aja ya. Berarti Y1-nya itu 5. M-nya tadi 3 kali X min X1-nya 1. Berarti Y min 5 sama dengan ini dikali 3 kali X, 3X. 3 kali min 1, berarti min 3. Berarti dia minta X sama Y-nya di satu ruas. Berarti ini jadi 3X, Y-nya pindah ke sini min Y, ini min 5, min 3 pindah ke ruas kiri jadi plus. Berarti kita tulis 3X min Y sama dengan min 5 ditambah 3, berarti min 2. Sama nggak teman-teman? Wah, ternyata beda, ini 2, harusnya min 2. Berarti nomor 3 salah, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Lanjut nomor 19, perhatikan promo ayam goreng berikut. Promo ayam goreng tersebut berlaku untuk pembelian paket Big Five gitu ya, terdiri dari 3 potong ayam besar dan 2 potong ayam kecil. Paket Family terdiri dari 4 potong ayam besar dan 3 potong ayam kecil dengan harga 82.500. Apabila harga satu ayam potong yang besar itu X, yang satu ayam kecil itu yang Y, ya, yang kecil Y, maka sistem persamaan linearnya gimana? Oke, yang big itu dia 3 ayam besar, berarti 3X, ayam besar kan yang X, terus 2 potong ayam kecil, berarti 2Y, bayarnya berapa? Yang big five nih, 60.000. Terus habis itu untuk yang paket family-nya berarti 4 ayam besar, berarti 4X ditambah 3Y, hasilnya 82.500. Nah, mana yang bentuknya seperti ini? Ini 3X plus 2Y salah. Yang ini 3X salah di sini, ini salah di sini. 3X salah, nah 3X plus 2Y 60.000, 4X plus 3Y 82.500. Oke, betul, jadi jawabannya yang D. Lanjut untuk soal nomor 20. Kita diminta untuk menentukan pernyataan yang benar sesuai dengan narasi tersebut. Oke, sama ini promo ayam goreng berlaku untuk pembelian paket Big Five terdiri dari 3 potong ayam besar dan 2 potong ayam kecil. Paket family ini tadi ya, 4 ayam besar dan 3 ayam kecil, harganya 82.500. Yang Big Five-nya 60.000 ini tadi. Jika membeli di luar paket terkena tambahan biaya. Nah, jadi kalau membelinya selain paket Big Five sama paket family itu dikenai biaya tambahan 5.000 untuk per potong ayam goreng. Oke, nah terus kita diminta untuk menentukan ini ya yang benar yang mana. Berarti langkah pertama kalau kayak gini kita perlu tahu nih harga masing-masing potongan ayam itu berapa. Nah, caranya gimana? Caranya berarti kita tulis tadi, berarti untuk yang paket Big Five berarti 3X plus 2Y ya. Kita tulis berarti 3X plus 2Y itu 60.000. Terus yang bawahnya itu yang family, berarti 4X plus 3Y ya teman-teman. 4X plus 3Y itu sama dengan 82.500. Bener nggak 82.500? Betul. Nah, terus kita eliminasi. Nah, mau eliminasi siapa? Misalnya kita mau eliminasi untuk yang Y-nya aja ya. Berarti yang sini dikali 3, yang sini kali 2. Kali 3 berarti ini 9X plus 6Y sama dengan 60 kali 3 berarti 180.000. Ya, ini kali 2 berarti 8X plus 6Y. 82.500 kita kalikan 2 berarti 165.000 ya teman-teman. Kita eliminasi 9X dikurangi 8X berarti tinggal X, ini habis. 180 dikurangi 165 itu 15.000 ya teman-teman. Oke, jadi harga yang besar itu 15.000. Kita substitusi ke salah satu, kita misalkan substitusi ke yang atas ya. Berarti 3 kali X-nya 15.000 tambah 2Y itu 60.000.
Berarti 3 kali 15 itu 45.000 ditambah 2Y 60.000. Berarti 2Y, nah ini 60.000 dikurangi 45.000 itu 15.000 teman-teman. Berarti Y-nya 15.000 dibagi 2, berarti 7.500. Nah, udah dapat harga yang besar sama yang kecil. Oke, untuk pernyataan 1, harga 1 potong ayam besar, berarti yang X, itu 15.000 untuk harga promo. Ini betul ya, 15.000, berarti nomor 1 betul. Oke, kalau nomor 1 betul, berarti nomor 2 ini salah ya teman-teman. Berarti kita tinggal cek nomor 3 atau 4. Kita cek untuk yang nomor 3, Putri dan 9 orang temannya. Nah, ini Putri sama 9 orang temannya akan membeli lauk untuk makan siang bersama. Agar menghemat pengeluaran, mereka memesan 1 paket family. Dan sebagai tambahan, ini 1 potong ayam besar, 2 potong ayam kecil di luar paket. Putri membayar 115.000, mendapat uang kembalian 2.500. Bener apa enggak kalau kayak gitu? Oke, dia beli 1 paket family, berarti 82.500 ya. Berarti nomor 3 ini 82.500 ditambah yang di luar paketnya. Dia beli ayam besarnya 1, yang kecilnya 2, berarti tambah X, berarti 15.000. Terus ditambah 2 kali 7.500, ditambah ini tadi kan dikatakan nih kalau di luar biaya yang promo tadi dikenakan 5.000 per potongan ayam. Nah, ini tambah 3 potong kan, berarti 3 kali 5.000, berarti tambah 15.000 lagi. Oke, kita jumlahkan, berarti ini 82.500 ditambah 15.000 tambah 15.000 tambah 15.000. Berarti ini 82.500 tambah 15 ini 45 ya teman-teman. Berarti 82.500 tambah 45.000. 82.500 ditambah 45.000 itu hasilnya adalah 127.500. Tadi bayar berapa nih si Putri? Si Putri bayarnya 115.000. Wah, ya kurang ya teman-teman. Berarti yang nomor 3 itu salah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, itu dulu teman-teman untuk pembahasan TPM yang kedua. Untuk yang part 2 nanti kita lanjut di part berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman. Tetap semangat belajar.